Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nikmatul Hikmah, NIM Bio 22105. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Baik, langsung saja kita ke pengertiannya. Di mana sistem peredaran darah pada manusia itu memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh manusia itu sendiri. Tidak hanya untuk mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, tetapi sistem ini juga berperan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem peredaran darah manusia itu sendiri disebut juga sebagai sistem kardiovaskular, di mana dia terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsi masing-masing. Yang fungsi utamanya yaitu sistem peredaran darah akan mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh sel dan jaringan yang ada di dalam tubuh. Selain itu, sistem peredaran darah manusia juga berfungsi untuk mengalirkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida untuk dikeluarkan melalui paru-paru dan menjaga suhu tubuh tetap stabil. Jadi di sini bisa kita katakan bahwa sistem peredaran darah pada manusia berperan sangat penting dalam mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ yang ada di dalam tubuh. Kita lanjut ke organ-organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia. Yang pertama ada jantung. Di sini jantung itu sendiri salah satu organ vital yang dimiliki semua makhluk hidup, yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung itu sendiri terletak di bagian sebelah kiri, agak kiri, dan dia itu berukuran segenggam tangan orang dewasa. Jadi di dalam jantung terdapat 4 ruang yang terbagi menjadi 2 bilik atau ventricle, disebut dengan ventricle, dan 2 serambi yang disebut dengan atrium. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah yang kaya akan oksigen, sedangkan bilik dan serambi kanan yang berisi darah kotor. 4 ruang ini di dalam jantung juga sudah dilengkapi oleh 4 katup yang berfungsi untuk mencegah terjadinya aliran balik darah saat dipompa. Yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan di dalam tubuh. Begitupun juga sebaliknya. Ada 2 jenis pembuluh darah yang ada di dalam tubuh. Yang pertama arteri. Arteri yaitu pembuluh darah yang bertugas membawa darah kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh jaringan dan organ dalam tubuh, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Yang kedua yaitu vena. Vena atau pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah dari seluruh tubuh atau dari paru-paru untuk kembali ke jantung. Yang ketiga ada darah. Darah yaitu komponen terpenting yang ada di sistem peredaran darah manusia. Darah juga berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi yang ada untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Dan tidak hanya itu, darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida dan akan dikeluarkan dari tubuh. Darah manusia terdiri dari beberapa bagian, yaitu plasma darah, sel darah putih atau leukosit, keping darah atau trombosit, dan sel darah merah atau eritrosit. Yang mana plasma darah merupakan cairan yang berwarna kekuningan yang mengandung berbagai zat penting seperti antibodi, hormon, dan protein. Yang kedua ada sel darah putih atau leukosit, merupakan komponen utama dari sistem kekebalan tubuh, yaitu sel darah ini berfungsi juga untuk mendeteksi keberadaan benda asing yang berbahaya seperti zat beracun dan kuman, lalu membawanya agar tubuh terlindungi dari berbagai macam penyakit. Keping darah atau trombosit disebut juga dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang proses
terjadi luka atau cedera. Sel darah merah atau eritrosit bertindak sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Kita masuk ke mekanisme sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama sirkulasi sistematik. Di mana sirkulasi sistematik ini merupakan sirkulasi darah yang mengaliri seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen dan mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah atau aorta. Setelah itu darah yang dipompa melalui aorta akan diteruskan mengalir hingga ke bagian paling ujung di seluruh area tubuh. Darah lalu akan kembali menuju serambi kanan, menuju ke serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Yang kedua, sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau disebut vena cava. Selanjutnya darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Setelah itu darah akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar dengan darah kaya oksigen. Darah yang kaya oksigen tersebut akan kembali ke serambi kiri jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, sirkulasi koroner. Sama seperti organ tubuh lainnya, jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner. Ketika pembuluh darah jantung tersumbat atau disebut aterosklerosis, aliran darah ini di jantung akan mengalami gangguan. Hal ini bisa membuat otot-otot jantung kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga fungsi terganggu dan lama-kelamaan bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung. Kita masuk ke gangguan pada sistem peredaran darah. Aliran darah ini akan terganggu dan menyebabkan kerusakan pada organ tubuh, sehingga menimbulkan berbagai penyakit yang serius. Gangguan pada sistem peredaran darah manusia ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari kelainan bawaan atau kelainan genetik, gaya hidup, hingga penyakit tertentu seperti diabetes. Berikut ini adalah beberapa macam gangguan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem peredaran manusia. Ada hipertensi atau tekanan darah tinggi, sumbatan pembuluh darah atau pembuluh darah arteri atau yang tadi saya sebutkan aterosklerosis. Ada penyakit jantung koroner, gagal jantung, aneurisma aorta, gangguan irama jantung atau aritmia, jantung berhenti berdetak, kelainan otot jantung atau lemah jantung yang disebut kardiomiopati, stroke, penyakit arteri perifer, emboli dan trombosis vena dalam, dan penyakit jantung bawaan lainnya. Gangguan pada sistem peredaran darah merupakan kondisi berbahaya yang tidak bisa dianggap remeh. Jika tidak segera diobati, kondisi tersebut bisa mengakibatkan komplikasi yang serius serta kerusakan organ dan bahkan bisa menyebabkan kepada kematian. Oleh karena itu, penting bagi siapa saja untuk selalu menjaga kesehatan sistem peredaran darah dengan cara menetapkan pola makan dan hidup yang sehat, menjalani pemeriksaan kesehatan ke dokter secara rutin.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya